Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita kembali jumpa di acara Dibacain Berita. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, ini ada berita lagi nih mengganggu pikiran kita, Bung Alfian. Ahad 30 Oktober 2022 dari rmol.id. Judulnya, tanggapi Menak Yakut Imam Samsi Ali. Islam tidak datang dari Arab, datangnya dari Allah. Nah, Bung Alfian, mungkin ingin saya munculkan sedikit agar merefresh ingatan kita. Apa sih yang Pak Samsi Ali ini respon, Bung Alfian? Jadi ada video dari Menak Yakut yang dia mungkin waktu itu ada di salah satu podcast, Bung Alfian. Nah, mungkin kita dengarkan sekelebat, Bung Alfian. Agama Islam ini kan bukan dari Indonesia. Ya. Islam dari tanah Arab, dia masuk ke Indonesia. Maka Islam ini harus menghargai budaya yang ada di Indonesia. Budaya di Indonesia itu seperti apa? Saling menghormati, saling menyambangi. Ketika ada orang lain kesusahan, dia nggak perlu nanya agamamu apa untuk membantu. Membantu aja. Bantu aja. Ketika orang senang memberikan selamat juga nggak harus nanya agamamu apa. Itu dulu. Nah, bagaimana responnya Bung Alfian melihat respon Pak Samsi dan yang video Bung Alfian tadi simak? Pertama buat Pak Samsi, kalau beliau sempat menyimak nanti, sampai jumpa. Nanti saya juga ada cita-cita untuk ke Amerika berdakwah. Nanti bertemu dengan Bapak. Ini ya, Joe Biden. Nah, untuk Pak Menteri yang tadi kita diperdengarkan suaranya, saya jadi bertanya, sebetulnya beliau ini agamanya apa ya? Nah, karena ini penting saya buat pertanyaan ini, karena kok ada orang jadi Menteri Agama, kan dia dipilih karena dia dianggap mewakili representasi umat Islam. Iya. Loh, kok bisanya dia punya pertanyaan yang mempertanyakan agama sendiri? Iya. Jadi agama sampean tuh opo? Itu kan persoalan serius tuh kan. Nah, kalimat itu menunjukkan bahwa beliau sangat miskin literasi. Betul. Menunjukkan bahwa beliau kurang baca. Dan dia akhirnya perlu duduk, perlu ngopi, kita perlu ngobrol. Kelihatannya kasihan, ini akan menjadi hal yang tidak elok untuk ke depan generasi kita, dipertontonkan sosok pejabat publik yang tidak menunjukkan karakternya sebagai seorang yang memiliki pemahaman keilmuan. Nah, adapun pernyataan seperti tadi itu merupakan pernyataan yang sangat tidak patut, sangat profan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena betul kata Imam Samsi Ali, Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menisbatkan Islam kepada Arab, kita sama tahu di beberapa negara-negara Arab juga ada negara yang mayoritas agamanya non-Muslim. Ada yang Muslim memang Muslim secara ini, dan Arab itu, Islam itu tidak Arabisme. Islam itu adalah ya Islam sebagai sebuah ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan pedoman-pedoman lanjutannya dari hadis dan para atsar, para sahabat-sahabat Rasulullah, begitu. Iya, Bung Alfian, mereka tuh sering menisbatkan bahwa Islam yang kita yakini hari ini itu dari Arab, Bung Alfian. Jadi seolah-olah jilbab itu dari Arab, seolah-olah cadar itu dari Arab. Jadi ketika kita berpakaian Islami, kita dianggap ke Arab-Araban. Nah, mungkin Bung Alfian sering pernah lah mendengar itu. Nah, Bung Alfian, yang menarik dari potongan video yang tadi kita sama dengar, itu ada kata yang merusak pendengaran saya, Bung Alfian. Karena ya Islam harus menghargai budaya. Kan ini aneh, Bung Alfian. Kalau saya balikin, setahu saya di ajaran Islam itu sangat tidak ada yang melanggar norma-norma manusia, Bung Alfian. Nah, ini gimana, Bung Alfian? Karena ini kalau menurut saya, satu sisi mungkin dia kurang literasi, mungkin ini bisa juga didoktrin, Bung Alfian. Bagaimana, Bung Alfian? Perlu belajar dari Sumatera Barat. Adat basan di sarak basan di kitabullah. Masya Allah. Kan itu kan budaya kan? Iya. Jadi budaya itu tidak dilihat sebagai musuh dan tidak diposisikan konfrontatif secara versus berhadap-hadapan, tidak. Bahwa budaya itu dibimbing oleh agama, karena budaya itu kan budi dan daya. Budi manusia, daya manusia. Kalau agama itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena dia punya transcendence dan tingkat kebenarannya 100%, maka paten kalau agama membimbing budaya. Nah, jadi bukan lalu mau dibalik-balik. Itu kemudian memang lagi-lagi kalau bahasa anak-anak gaulnya, kasihan deh loh gitu ya. Gitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Masalahnya yang tadi Bung Alfian sampaikan adalah orang ini tuh punya posisi seolah-olah representasi umat Islam, Bung Alfian. Ini kan jadi masalah, Bung Alfian. Iya. Nah, menurut Bung Alfian,
standar lah kalau kita nanti anggaplah seolah-olah kita punya presiden yang pro Islam nanti, Bung Alfian. Sebenarnya kriteria seorang menteri agama itu harus minimal seperti apa, Bung Alfian? Masa sih kayak begini jadi menteri agama? Malu-maluin aja kalau menurut saya gitu, Bung Alfian. Ya, jadi kalau bahasa saya kan ini kan pembantu nih. Pembantunya siapa ya? Gitu, kira-kira gitu. Jadi akhirnya siapa bersiapa gitu. Ini orang pembantunya siapa? Siapa yang dibantu oleh siapa? Maka marilah kita baca siapa-siapa. Nah, kembali kepada persoalan tadi, untuk ke depan kita akan bekerja keras, kita bermohon kepada Allah dan tentu kita berjuang dengan cara-cara yang terbarukan sehingga kita tidak akan membuat rumus kekalahan. Kita harus merancang rumus kemenangan, menang untuk kedaulatan NKRI, menang untuk jago yang kita menangkan, menang dengan perhitungan matematika politik, menang dengan kekuatan yang kita rancang dalam bentuk kemenangan. Insya Allah setelah ini kita akan memiliki presiden yang mandiri, yang berdikari, berdiri di kaki sendiri, dan menjadikan Indonesia merdeka sejati. Amin. Untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian. Menurut saya, Bung Alfian, pernyataan dari potongan video tersebut ini hal-hal yang fundamental, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi ini, apa pesan Bung Alfian untuk para pendakwah, untuk para ustadz, untuk para buya, untuk para guru, agar anak-anak kita tidak tidak terdistorsi atau tidak kabur pemahaman mereka tentang hal-hal dasar dalam Islam, Bung Alfian? Sebagai pesan di penutupan dari sesi ini atau dibacain berita untuk closing statement, maka yang pertama, pelajari Islam dari sumber aslinya. Nah, pelajari kebenaran dengan cara yang benar, dengan tujuan menegakkan kebenaran, maka kamu tahu siapa yang salah dan keliru. Dari saya, untuk semua, kita tidak akan pernah gentar terhadap orang-orang yang batil. Kita tidak boleh takut kepada orang-orang yang berkhidmat kepada setan dan iblis. Dan kita akan tetap menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan sabar, dengan benar, dengan akhlakul karimah, dan kita tetap izzah, saja'ah, dan kita akan menegakkan Islam sesuai dengan konstitusi yang tidak ada larangan untuk masalah ini, dan kita akan menegakkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sekian dibacain berita, kita jumpa di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.